wahdah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi illa yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadur Rahman, usikum wa nafsi bitaqwallah al-fa'il fi kitabihi Qur'anil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Rasa syukur akan terus kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan aneka kenikmatan sehingga saat ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Kita tunaikan ibadah ini meskipun kita senantiasa harus berusaha untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena sampai dengan saat ini kita memang dinyatakan belum benar-benar aman dari virus corona. Salawat dan salam akan terus pula kita panjatkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah yang telah memberikan panduan untuk kita melalui sunnah-sunnahnya, baik di dalam bentuk sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah, sehingga kita tahu bagaimana cara memposisikan diri sebagai hamba Allah dan sebagai Khalifatullah di muka bumi ini. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia merupakan hari raya yang identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan kurban. Di dalam ajaran Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tidak bisa dipisahkan, meski saat ini terjadi kontroversi berkaitan dengan puasa Arafah. Apakah berkenaan dengan peristiwa wukuf di Arafah ataukah tanggal 9 Dzulhijjah? Semuanya tentunya kembali kepada yang kita yakini masing-masing. Kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga banyak diabadikan dalam ritual haji dan kurban. Dan pada kesempatan khotbah kali ini, mari kita mencoba untuk menapak tilasi dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban, dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim. Diharapkan kita akan mampu mengambil pelajaran, kita mampu mengambil ibrah, hikmah, dan juga nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk melaksanakan ibadah kurban dan haji
yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Meskipun pada saat ini barangkali antrian untuk bisa menunaikan ibadah haji ini semakin hari semakin panjang. Asrul muslimin jamaah itulah rahimahumullah. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan dari keluarga Ibrahim dan istrinya Siti Hajar dari saat Allah menganugerahkan mereka seorang putra yang sudah mereka idam-idamkan sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi yakni dengan firman Allah, Rabbana ini askuntu min dzurriyyatihi biwadin ghairi dzi ja'i inda baitika muharram. Rabbana liqimus shalah waj'al abdina minan nasi ta'wi ilaihi warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya di sisi rumahmu Baitullah yang dirahmati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum sehingga tidak bisa lagi menyusui Ismail. Ia pun mencari air di sana kemari sambil berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah. Di tengah kesusahan itu Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis karena kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh dengan berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, yaitu adalah air Zam-Zam. Cobaan dari keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, yaitu untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebelumnya ia pernah berjanji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikorbankan, maka ia akan melakukannya, dan perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepada beliau. Awalnya ketika bermimpi, beliau diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir mendalam, apakah ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarbiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunahkan untuk berpuasa, yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan itu. Berulang kali Nabi Ibrahim bermimpi tentang hal yang sama, yakni perintah untuk menyembelih Ismail. Beliau akhirnya meyakini bahwa mimpi itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini kemudian diabadikan sebagai hari Arafah, yang berarti mengetahui, dan pada tahap setiap tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa. Dialog sejarah antara ayah dan anak ini pun kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat ayat 102 ayatnya. Ketika anak itu sampai pada umur ia
Kemudian Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diberitakan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 102. Akhirnya hari itu pun datang. Ibrahim dan Ismail melaksanakan prosesi penyembelihan dengan sepenuh iman dan takwa. Dan pada waktu itu setan-setan terus membisiki Ibrahim, Ismail dan Hajar untuk tidak menjalankan perintah Allah tersebut. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikitpun. Untuk mengusir setan yang mengganggu ini, Nabi Ibrahim melemparnya dengan batu. Dan peristiwa ini yang diabadikan di dalam ritual haji, yaitu sebagai melempar jumrah. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan Ibrahim untuk berhenti untuk tidak menyembelih Ismail. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat As-Saffat ayat 107 sampai 110 yang artinya, kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah memberikan jelasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail. Dia berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut oleh Ibrahim dengan La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung ke Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa yang begitu luar biasa inilah kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras untuk mengalirkan darah manusia tanpa alasan yang hak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, dari peristiwa bersejarah tentang keluarga Nabi Ibrahim ini, kita bisa mengambil hikmah dan teladan. Dimulai dari teladan perjuangan hidup dengan berbagai ujian, sampai dengan keteguhan iman dan takwa di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kisah Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarbiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita di dalam beribadah. Karena memang tujuan dari diciptakannya kita di muka bumi ini adalah semata-mata untuk beribadah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, di dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat, karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kuat dan kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk kita lakukan. Untuk berhaji, kita harus berkorban, menyiapkan puluhan juta rupiah guna untuk membayar biaya perjalanan menuju ke tanah suci.
ditambah juga dengan kesabaran yang tinggi karena harus rela untuk menunggu, untuk antri bertahun-tahun. Untuk berkorban kita juga memiliki upaya, yakni harus menyediakan uang dalam jutaan rupiah juga, yakni untuk bisa membeli atau mendapatkan hewan korban. Dan semuanya ini akan sulit untuk ditunaikan kalau bukan karena panggilan iman dan panggilan ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita tidak perlu khawatir dengan harta yang kita keluarkan untuk memenuhi panggilan dari Allah. Harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci, insya Allah akan dibalas oleh Allah, yakni dengan kenikmatan hidup, yakni kenikmatan hidup di akhirat kelak berupa surga yang abadi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Begitulah dengan ibadah kurban, Rasulullah SAW juga telah menegaskan dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya tidak ada satu amalan yang dikerjakan tak ada manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih kurban, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah yang sangat inspiratif, penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam ibadah haji dan juga kurban. Semoga yang demikian ini bisa menambah pengetahuan kita, dan sekaligus yang lebih penting adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan untuk tugas-tugas beribadah, khususnya adalah menjalankan ibadah haji dan berkorban. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mohon kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini untuk diberi kelapangan dan diberi kesempatan agar dapat bisa menunaikannya, menunaikan ibadah haji, dan diberi pula kelapangan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban yang merupakan syariat yang telah diajarkan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa wattiba'a wa arinal batila batila wattinaba. Allahumma afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghaniyata min kulli birrin wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.